semua, pada kali ini kita akan sama-sama mempelajari materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Teman-teman, sebelum kita lanjut membahas materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, pada materi sebelumnya kalian sudah mempelajari struktur organisasi kehidupan pada makhluk hidup, di mana kumpulan sistem organ yang menjalani fungsi tertentu akan membentuk individu atau organisme. Contohnya, manusia atau seekor kucing. Nah, selanjutnya, kumpulan individu sejenis akan membentuk populasi. Contohnya, populasi manusia berarti kumpulan manusia. Contoh yang lainnya yaitu populasi kucing, maka akan terdiri dari beberapa kucing. Nah, kemudian kumpulan dari beberapa populasi yang hidup di dalam suatu daerah disebut dengan komunitas. Contohnya seperti komunitas kolam. Komunitas ini terdiri dari populasi teratai, populasi ikan, dan populasi hewan yang di sekitarnya. Nah, apabila terjadi interaksi antara komunitas dengan makhluk hidup, berarti ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang dinamakan dengan ekosistem. Contohnya ekosistem sungai. Tentunya akan terjadi interaksi antara komponen biotik atau makhluk hidup seperti pohon, kupu-kupu, katak, maupun hewan lainnya. Kemudian juga ada interaksi antara komponen abiotik atau makhluk tak hidup seperti air, cahaya, batu, dan udara. Nah, kita akan mempelajari bagaimanakah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai bersama, yaitu melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik mampu membedakan komponen biotik dan komponen abiotik, menyebutkan pola interaksi pada makhluk hidup, dan yang terakhir, mendeskripsikan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tempat hidup itu dinamakan dengan habitat. Dalam suatu habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Selanjutnya, interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola interaksi. Pola interaksi yang terbentuk ini bisa antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain atau makhluk hidup dengan lingkungannya. Ada 4 pola interaksi yang akan kita pelajari bersama, yaitu netralisme, kompetisi, predasi, dan juga simbiosis. Pola interaksi yang pertama yaitu netralisme. Netralisme merupakan hubungan yang tidak saling mempengaruhi meskipun organisme-organisme hidup pada habitat yang sama. Contohnya seperti jerapah dengan kupu-kupu pada suatu habitat. Jerapah yang sedang merumput tidak mengganggu kupu-kupu yang sedang mencari nektar yang biasanya tersedia pada siang hari. Itulah yang disebut dengan pola interaksi netralisme, di mana kedua organisme tidak saling memengaruhi. Yang kedua yaitu pola interaksi kompetisi. Pola interaksi kompetisi merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi, di mana individu atau populasi tersebut bersaing untuk mendapatkan sarana untuk bertumbuh dan berkembang. Misalnya, kompetisi antara
sapi, kambing, dan kerbau pada suatu padang rumput. Ketiga hewan ini akan bersaing atau berkompetisi untuk merebut rumput yang menjadi makanan mereka di padang rumput tersebut. Pola interaksi yang ketiga yaitu predasi. Predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa. Contohnya seperti beruang yang memakan ikan. Beruang disebut sebagai predator dan ikan sebagai mangsa. Pola interaksi yang keempat yaitu simbiosis. Simbiosis terdiri atas 3. Yang pertama mutualisme, yang kedua komensalisme, dan yang ketiga parasitisme. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda tetapi saling menguntungkan antara satu sama lain. Contohnya, hubungan antara kupu-kupu dan tumbuhan berbunga. Kupu-kupu diuntungkan karena mendapatkan nektar dari bunga, dan tumbuhan diuntungkan karena proses penyerbukan dibantu oleh kupu-kupu. Selanjutnya, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah simbiosis yang hanya menguntungkan salah satu pihak, sedangkan pihak lain dirugikan. Misalnya, hubungan antara nyamuk dengan manusia. Nyamuk akan menggigit dan menghisap darah manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara itu, manusia akan merasa gatal, bahkan sampai terserang penyakit berbahaya. Selanjutnya, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah simbiosis yang menyebabkan satu organisme diuntungkan dan organisme lain tidak dirugikan. Dalam interaksi ini, salah satu organisme tidak mengalami dampak apapun akibat keberadaan organisme lainnya, baik berupa keuntungan maupun kerugian. Contohnya, hubungan antara tanaman anggrek dengan pohon mangga, di mana tanaman anggrek bisa tumbuh menempel di pohon mangga sebagai tempat hidup dan memperoleh paparan sinar matahari. Pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu saat hidup berdampingan dengan tanaman anggrek. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, makhluk hidup ada yang sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Contoh rantai makanan berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ulat, elang, dan juga jamur atau pengurai. Rumput sebagai produsen akan dimakan oleh belalang sebagai konsumen tingkat 1 atau yang disebut dengan konsumen primer. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak sebagai konsumen tingkat 2 atau yang disebut dengan konsumen sekunder. Selanjutnya, katak dimakan oleh ular sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier, dan selanjutnya ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 4 atau yang disebut dengan konsumen kuartener, dan kemudian elang akan mati dan dia diurai oleh dekomposer yaitu jamur atau fungi. Kemudian sisa-sisa penguraian akan diserap kembali oleh rumput atau produsen.
Dalam suatu ekosistem, umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan saja, tetapi banyak rantai makanan. Dari beberapa rantai makanan inilah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Perhatikan gambar berikut ini. Tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan ulat. Sementara itu, ulat akan makan belalang dan tanaman lainnya. Kemudian, ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan burung elang. Belalang dan ulat akan dimakan oleh katak. Ayam akan dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga dimakan oleh elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Kesimpulannya, yang pertama, biotik merupakan makhluk hidup, sedangkan abiotik merupakan makhluk tak hidup. Yang kedua, ada 4 pola interaksi makhluk hidup, yakni netralisme, kompetisi, predasi, dan simbiosis. Yang ketiga, rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam urutan tertentu, dan jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan. Sekian video pembelajaran saya, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat.